Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Ahmad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat-sahabat Allah, suatu kali Jabir bin Samurah ditanya oleh murid-muridnya, apakah engkau bermajelis dengan Nabi? Jika iya, bagaimanakah keadaan Nabi jika bertemu sahabat-sahabatnya? Apa kata Jabir? Dalam hadis Ahmad disebutkan, kana kathirasin. Nabi itu lebih banyak diam. Qalilat tahaq, sedikit sekali ketawa. Terkadang-kadang, kata beliau, para sahabat membacakan syair di hadapan beliau, membacakan kalam-kalam indah di depan beliau. Ketika para sahabat tertawa, beliau hanya tersenyum. Tentu yang mampu begitu hanya Rasulullah SAW. Di situ Nabi tidak melarang mereka tertawa, dan biarkan faidhaku wa yatabassam. Nah, mereka tertawa, tapi Nabi hanya senyum. Kita tidak perlu membuat-buat, saya mau pengen kayak Nabi, senyumnya aja gitu ya. Ini di luar kemampuan kita. Rasulullah setiap saat mendapatkan sir wahyu di kalbunya, maka beliau tidak sempat untuk tertawa. Setiap beliau merasakan getaran-getaran ilahiyah dalam dirinya, maka tidak mungkin beliau bisa tertawa di hadirat Allah SWT. Kecuali wali-wali belakangan yang mereka disebut malamatiyah. Seharusnya diam, malah mereka tertawa, malah mereka berbicara. Ini perbedaannya. Karena Nabi sempurna, wali-wali tidak sempurna. Maka wali tidak sanggup mengikuti Nabi SAW. Dalam hadis Imam Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, jika engkau melihat ada orang yang diberikan kemampuan dia, lalu dia berbicara, maka ambillah pembicaraannya, karena Allah memberikan hikmah melalui lisannya. Hadis Ibnu Majah ini kualitasnya hasan. Namun ada yang lebih sahih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ternyata inilah inti dari semua yang sahih tadi. Siapa yang benar-benar percaya kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik, khairan. Khairan dalam bahasa Arab artinya tidak semua kata yang baik itu tepat, terpilih. Khairan juga berarti akhyar, pilihan dari yang terbaik. Falyakul khairan, katakanlah yang terpilih dari antara kata-kata yang baik itu. Ada kata-kata yang baik tapi tidak tepat. Jika engkau memilihnya, maka jadi tepat. Betul banyak kata-kata yang benar tapi disampaikan pada saat yang tidak tepat, maka dia tidak menjadi berpengaruh, malah menjadi bumerang kepada yang berkata. Falyakul khairan aw liyasmut, atau diamlah. Berarti diam ini adalah salah satu suluknya Rasulullah SAW, suluknya sahabat, thariqahnya Nabi, thariqahnya sahabat. Maka Imam As-Surawardi mengatakan, jika engkau hendak melakukan latihan rohani, falyuqil fala yukthir al-kalam, jangan banyak berbicara, tapi banyaklah diam. Dalam hadis Nabi dimaklumkan orang diam sehari semalam, itu jika dia hidup normal. Tapi jika dia sedang riyadhah, tidak masalah. Dia sedang berlatih, tidak masalah jika dia diam sepanjang hari, sepanjang malam. Sahabat-sahabat mendekat Allah, apa yang membuat diam ini spesial? Karena banyak orang yang diam, banyak orang berbicara dengan nafsunya, sehingga ini menutup mata kalbunya. Inilah yang membuat berbicara itu menjadi makruh, bahkan berbicara itu menjadi haram. Nabi mengatakan, tidaklah seseorang dihisab pada hari kiamat illa hasa'id al-sinatih, kecuali karena buah daripada lisan mereka. Wahal yakubun nas, bukankah banyak manusia diseret pada hari kiamat karena hasa'id, karena panen dari lisannya. Maka lisan ini kemudian juga merembet kepada dunia spiritual. Imam Al-Junaid yang disebut Imam Ta'ifah atau Sayyid Sufiyin, Sayyid Zahidin, pemimpinnya para Sufi. Beliau setelah wafat ditemui, artinya ada orang bermimpi bertemu beliau. Murid-muridnya bertemu beliau dan bertanya, wahai Tuan Syekh Junaid, apakah yang paling berat hisabnya di alam kubur? Apa kata beliau?
syatahat, kata-katanya luapan-luapan kata yang muncul di saat seseorang sedang mabuk bertuhan, mabuk rohani. Beliau mengatakan, yang bermanfaat bagi kami setelah masuk kubur hanyalah sholat, tasbih, sedekah, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang standar, yang mungkin bagi orang-orang yang merasa tinggi ilmunya, tinggi ma'rifatnya, dianggap ini amalan pemula. Padahal ujung dari ma'rifat itu adalah beramal secara fisik. Betul, awal dari ma'rifat masuk ke dalam qalbu, masuk ke dalam ruh, tapi ujungnya tetap syariat. Maka jika ada syariat yang tidak menghubungkan, jika ada hakikat ma'rifat yang tidak diselesaikan dengan syariat, maka semua itu batal. Ternyata Imam Junaid sudah mengatakannya di masa hidupnya. Ilmu kami muqayyadun bil kitab wa sunnah, sangat berkaitan dengan kitab dan sunnah. Ilmu kami sangat berkaitan dengan syariat. Lebih kurang seperti itu. Maka teman-teman yang masuk dalam dunia bertasawuf, dunia rohani, hati-hati dengan kalam, hati-hati membicarakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Saya berlindung kepada Allah, mari kita juga berlindung kepada Allah dari kata-kata yang tidak tepat. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.